Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sang Raja Inggris sesungguhnya sangat tajam pekan ini. Tapi pas lagi lumayan nggak ada Panji di sini ya. Selamat datang di MU TV. Aduh, udah lupa tuh rasanya kalah. Unbeaten nih 7 pertandingan terakhir. Kalau MU mode bantai terus dan juara UEL, fix Bruno layak dapat Ballon d'Or ini mah. Selamat datang di DPI MU TV. DPI MU TV menang atas Leicester City, tapi semalam agak-agak bingung juga gue sama 2 hari kemarin sih di pertandingan yang harusnya di prime time gitu kan. Premier League ngasih kita Bournemouth Brentford di hari Sabtu, terus abis lo peak banget di Castle Liverpool, atmosfer Wembley luar biasa, seru banget pertandingannya. Ternyata ada satu pertandingan lain. Leicester lawan Manchester United itu harus ada yang bertanggung jawab di Premier League dengan jadwal yang lokasi, tapi United sepertinya di levelnya. Iya, betul. Lawan Leicester City, bahkan Højlund yang udah 138 hari nggak bisa golin. Iya. Karena dia nunggu hasil Newcastle. Karena dia antara NU sama MU sekarang mirip nih. Barusan gue juga posting tuh semua anak selebritis FC yang MU jadi NU juga, Newcastle United. Jadi nambah semangat mereka untuk bisa menang lawan Leicester di. Dan kita ngelihat sekarang ya belum jadi apa ya, pertimbangan yang konsisten mungkin kalau melihat style of play dari Amorim, dan sepertinya para pemain udah mulai buy in ya dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di Europa League juga gitu kan. Ada potensi lah untuk bisa dijaga ini penampilan yang udah mulai ketemu dari Amorim yang coba untuk diimplementasikan para pemainnya. Ya kalau gue bilang bagi MU yang sekarang nih mencetak 7 gol dalam 2 laga beruntun sih udah oke banget nih siapapun lawannya ya. Apalagi kemenangan lawan Sociedad kemarin dibilang sebagai salah satu atau mungkin penampilan terbaik Man United di 10 pemain dalam di bawahnya Amorim plus referee. Penalti yang kedua apa? Ada aja terus-terusan ada. Nah, jadi optimisme mereka selalu kan ke ini nih, ketutupan sama awan mendung bahwa lawannya juga. Iya, kita lihat betapa buruknya Leicester City, tim pertama sepanjang sejarah Premier League yang gagal mencetak gol dalam 7 laga beruntun ya di kandang sendiri. Padahal striker nih pelatihnya. Padahal striker pelatihnya Bang. Dan ini Van Nistelrooy ketika dia datang ke Leicester kan berbekal modal yang gak terkalahkan itu ya, lama pertandingan ya. Expected goalsnya lebih gede loh. Coba tadi. Ya itu hampir selalu di hampir selalu overachieve ya. Expected goalsnya lebih gede tuh. Dan ternyata 3 gol. Ya kalau kita lihat beberapa pemain juga si Højlund 21 laga tanpa gol ya sejak lawan Victoria Pilsen, hanya gol ketiganya di Premier League bahkan musim ini. Garnacho 24 laga tanpa gol, akhirnya golin. Walaupun Garnacho emang dalam beberapa pertandingan terakhir dia mulai chip in dengan assist dan lumayan ya, kayak ibarat membayar kritik yang mengarah kepada dia. Bruno Fernandes juga dengan 1 gol dan 2 assist, dia juga ditanya setelah akhir laga kan, kemarin Roy Keane ngeritik dia dengan sangat keras, akhirnya dia membalas juga bilang leadership dia dipertanyakan. Ya wajar karena bahasa tubuh dia dalam beberapa fase pertandingan, kalau pertandingan itu nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi dia mungkin ya, merengek dan lain-lain, itu juga akan jadi problem bagi seorang kapten Man United. Ya, tapi akhirnya seperti yang terjadi beberapa kali ya musim ini, dia memberikan captain's performance, tinggal bagaimana dia memberikan captain's example aja kalau misalnya pertandingan lagi nggak berjalan sesuai dengan strategi dan keinginan dan hasil yang diinginkan dia dan para fansnya sih, gitu aja. Ya, dan kalau dilihat dari apa yang coba ditawarkan oleh Amorim kan, dia dari zaman dia Sporting juga kan 2 wingback yang bisa bomb forward, maju agresif, tapi tentunya dia nyiptain space yang cukup nganga nih di antara tengah menuju ke belakang itu. Dan sekarang sudah mulai agak lebih compact tuh wingbacksnya, dan juga penampilan dari Eden Hazard ini yang sepertinya jadi pemain yang penting banget di usia sangat muda, tapi udah mulai dipercaya jadi starter bagi United. Dan cedera sekarang. Dan cedera. Ya, kan gue kemarin selalu bilang ekspektasi dari fans United itu seperti apa sih gitu. Ketika lo selalu mengcompare diri sebagai pesaing Liverpool, Arsenal sekarang, ya nggak masuk menurut gue gitu. Ya ini yang kemarin dikalahkan Ipswich, yang kita lihat ada di peringkat berapa gitu. Lalu Leicester ada di peringkat berapa.
Ya mereka memang sekarang ada di phase di mana mereka bisa menang besar, tapi lawan klub-klub yang di atas kertas memang di bawah mereka gitu. Jadi ya kalau istilah Justin, but that's okay gitu kan. Maksudnya lo nggak salah juga, lo bisa menang besar gitu. At least ini yang dibutuhin United sekarang. Orang selalu banyak yang sudah mulai memunculkan isu bahwa Amorim udah nggak cocok, Amorim terlalu maksain idenya dia gitu. Tapi di beberapa kesempatan dia sudah menunjukkan apa yang gua kritik juga terhadap dia, di mana kalau lu nggak jalan skema lo, ya counter lo berjalan. Itu yang terjadi pada eranya Ten Hag kemarin kan. Dia nggak tahu sistem apa yang mau dia pakai, tapi counter dia luar biasa. Dia manfaatin pemain-pemain dengan kecepatan. Itu yang dimanfaatin oleh ya Zirkzee berapa kali, Højlund berapa pertandingan nunjukin itu. Bruno Fernandes sekarang ya tadi Virzi bilang setelah dikritik dia keluar sebagai ya Bruno yang kita tahu ya seperti ini, pemain yang selalu bisa diandalkan untuk bisa mencetak gol, bola mati, bola first touch dia langsung first time dia selalu bisa menjadi gol. Itu kan nunjukin kualitas dia sudah mulai naik dan para pemain sudah mulai paham dengan apa yang dimauin oleh Amorim. Ya lo memang harus bersabar gitu untuk melihat tim ini naik secara perlahan gitu. Dan itu menurut gua sudah mulai on track gitu. Pemain-pemain siapa yang ditempatkan di posisinya siapa, yang tadinya mungkin di awal dia naruh di situ dialog gitu, tapi ternyata dia ngalamin cedera, akhirnya lo harus rombak sedikit, harus ada perubahan berkali-kali kan, siapa yang ditaruh di situ, Bruno, habis itu diganti si Garnacho, habis itu di belakang kadang-kadang ada Eriksen main, kadang-kadang si Casemiro yang dimainin juga, di awal-awal mungkin Maino yang ada di situ, artinya kan fase yang gue sebut selalu sebagai audisi buat para pemain itu kan mulai terlihat siapa yang akhirnya bisa memahami skema yang dimau oleh Amorim. Jadi ya nggak apa-apa, step pelan-pelan. Yang penting lo kepercayaan diri lo sudah mulai balik, lo bisa cetak gol lebih banyak daripada yang expected goals lo, ya itu nunjukin something yang positif buat United. Nah, Vale, Siap Adi. apa perlu dikritik dulu? Karena kan Roy Keane kritik Bruno Fernandes. Kemudian Jim Ratcliffe di interviewnya sama Gary Neville, dia hajar Pemain-pemain semua hajar, yang gila. paid dan underachieve di lapangan. Gue juga nggak tahu kenapa sekarang strategi dari United ini bener-bener ngebongkar aib dapurnya sendiri yang mungkin baru kali ini dicoba. Dan gue melihat gaya Amorim ini kayak Mourinho tapi dari sisi yang berbeda. Jadi bahwa dia lebih arahkan itu ke diri dia yang selalu ngeluh, banting-banting TV, mengkritik ini adalah sejarah terjelek dan segala macam gitu loh, supaya dia bisa terarahkan energinya tuh kayaknya ke komentarnya dia, sampai komentar dia kan sempat dikritik juga kan, harusnya lo sebagai pelatih nggak boleh lo ngomong kayak begitu. Sementara kan dia yang tahu sendiri apa yang sedang dia lakukan secara komunikasi publik kepada fans yang ada kan, dan ternyata terbukti bahwa apa yang dia lakukan sekarang mulai ada hasilnya kalau kita melihat judul ini ya, 7 kali nggak pernah kalah. Roy Keane, ternyata bagaimana merespon Roy Keane adalah tidak dengan ngebales seperti si Lucho kepada si siapa tuh kan disempet kan mengkritik balik kan, Scholes. Ini kalau di sini ini yang kayak begini di Argentina nih kan gitu dia bilang. Sementara Bruno kan malah bilang dia adalah pemain hebat, saya adalah malah dia lebih tone down dan dia malah tambah respect fans United kepada dia. Dan akhirnya kalau lihat komen-komen banyak yang akhirnya malah nyerang Roy Keane. Kalau lihat di kolom komen itu, terus kemudian wawancara Gary Neville, dia ceritain bahwa dia ngurangin jatah makan siang gratis, maksudnya ngurangin makan staff gratis, padahal hitung-hitungannya kan sebenarnya nggak terlalu signifikan. Terus bagaimana 2 juta poundnya Sir Alex Ferguson, dia juga harus bilang, karena kalau nggak nih dia benar-benar ngomong ini klub 10 bulan lagi kalau kita nggak ada pengurangan bangkrut. Gue bilang lah kayak jebret media. Sekarang hitung-hitungan gue mikir, gue mulai kayak ini nih, gue bilang waduh kayaknya gue tuh Ratcliffe tuh Pak Wandi kan, dia satu waktu jangan sampai ngomong sama gue begitu nih. Nih kayaknya nih ya over nih, gak ada lagi tuh talent makanan, nggak usah ada lagi urusan ini urusan itu. Gue jadi kepikiran ya bener juga ya, tapi gue nggak nyangka sedibuka itunya, karena kan ini kan perusahaan terbuka sebenarnya kan, jadi kan maksudnya berpengaruh pada saham sebenarnya, tapi setransparan itu. Tapi mungkin jadinya ada, kalau bahasa si Rizal ada urgensi jadinya mungkin, karena anjir bener nih kalau sampai kita juga nggak perform lama-lama nyampe ke kita nih kayaknya bakal dipangkas-pangkasin ya, kan dibilang udah bakalan ada yang akan dirombak kan. Jadi memang mungkin the power of kepepet itu yang harus dikasih ke anak-anak United ini, otherwise ya lu
yang penting gaji lu lancar, lu mau jelek mau enggak, yang penting nggak ganggu dapur lu, paling lu cuma dicela-cela sama netizen. Nah mungkin sentilan udah 3 pihak yang nyentil, terus mulai ada beneran pengurangan. Wah gua mau nggak mau harus menang nih, mungkin kayak gitu di the power of kepepet. Mungkin gua harus lakukan itu juga di sini. Power kepepet, habis itu nggak lama stadion baru, Stadion 2 billion. baru, Nah itu aneh juga ya. Sebenarnya gimana? Apa yang terjadi buat United sekarang adalah satu situasi yang mungkin belum pernah dirasa oleh fansnya juga, oleh para pemain. Dan Gitu. paling satu sih yang gue mau sampaikan ke teman-teman fans United, kalau 5 pertandingan lu bisa dapet 15 poin, di mana posisi kalian? Liverpool 5 pertandingan 15 poin, kami ada di juara Liga Inggris. Jadi perjuangannya beda memang Jadi agak sulit gue untuk menjawab karena sekarang udah nggak peer to peer sebenarnya. Menuju ke 20 ya kan. Menuju 20, sama nih panikan, iya. Udah nggak ada yang dibantar lagi kan. Nggak ada. Tapi kalau lihat para pemain sekarang udah mulai membaik ya. Zirkzee terutama ini adalah pemain yang punya karakternya oke lah, karena dia sempat dicemooh tapi dia bounce back-nya bagus banget. Dan ya Højlund juga sama nih, masuk ke bracket itu kan mulai menuju perbaikan penampilan. Apakah akan konsisten seperti ini firepower dari United? Ya konsistensi itu karena Adi begitu kan bilang yang laga Arsenal lawan PSV yang 7-1 kan itu menutupi banyak kendala-kendala ya. Memang dalam 2 pertandingan ini memang udah membaik apa yang Man United tunjukkan, tapi quality lawannya juga harus dilihat. Leicester City mereka terdampar di zona degradasi. Real Sociedad sebagus apapun lagi mereka turun. musim lalu, sekarang peringkat berapa? 11, 10, 8 udah turun lagi. Makanya jadi selalu ada yang harus dilihat lagi lebih dari hasil yang di lapangan. Kalau performance sebenarnya juga dalam transisi udah membaik, tapi berapa banyak tim yang ya Sociedad juga bermain 10 orang ketika dieksploitasi sama transisi cepat Man United. Nah, ini yang harus dilihat keseimbangannya, karena Adi juga pernah bilang bagaimana Man United akan lebih baik sekarang apabila menurunkan the young ones, para pemain-pemain muda, para youngsters, dan terbukti mereka bisa berkontribusi dengan baik. Mereka semua yang diturunkan dan mereka membuktikan diri. Sehingga gue lihat ya kalau kedepannya sisa musim ya kalau naik 13 ke 10 apa sih ininya ya, mendingan pakemin aja apa yang strategi yang ingin digunakan untuk musim ke depan ya, libatkan lebih banyak anak-anak muda lain, karena kita nggak tahu situasi PSR Man United kayak gimana menjelang musim panas nanti. Kalau misalnya Sir Jim bilang dalam wawancara secara terbuka bahwa klub akan bangkrut pada bulan Christmas ya, pada bulan Oktober bahkan, ternyata habis itu musim panas beli pemain ratusan juta lagi, kan artinya ada yang nggak nyambung apa yang dia omongin dengan apa yang terjadi sebenarnya, dan itu akan menimbulkan trust issue dengan dia dan para supporter Man United dan para pegawai yang kena pecat. Para pegawai yang nggak kena pecat pun dari dapat makan siang gratisan di Old Trafford jadi cuma dapat buah-buahan. Itu kan juga jadi Itu isu. mirip sama di stasiun TV ada juga tuh. ada jadi kayak gitu ya. Jadi snack doang. Buah-buahan jadi snack. Itu kan akan ada trust issue, dan ini menarik seperti apa musim panas nanti, apakah Man United akan menyerang bursa transfer untuk build up. Misalnya gue yakin dengan Amorim, gue yakin dengan projectnya. Bruno juga bilang kemarin ya kita udah lihat kok sistem apa yang ingin dilakukan oleh Amorim, kita udah lihat apa yang ingin kita lakukan, dan para pemain juga udah mulai memahami. Apakah itu berarti dia akan manajemen mendukung Man United lebih, atau ya itu. Tapi kita perlu tetap apresiasi dulu lah, at least siapapun lawannya kan, waktu itu kan juga siapapun lawannya tetap belum tentu menang. At least kan sekarang udah menang, jadi emang adalah artinya harapan di penonton United. Kecuali Tottenham ya yang belum bisa dikalahin nama United. Semua tim kalah. Karena kemarin anak gue ngomong, gue baru sadar sebelum jadi peringkat 13 ya. Ternyata sebelum match tuh 15 kan. Jadi gue kayak anak gue bilang, Pak itu United peringkat 15. Gue maksudnya gue cuma ngecengin biasa kan. Gue nggak bahwa segitu. Peringkat 15. Ternyata emang sempet segitunya ya. Harus scrolling. Iya, dan harus mungkin hal positifnya adalah di tahun 80-an lebih hancur lagi. Gitu aja. Dan ketemu sama Ferguson ya. Ketemu sama Ferguson ya. Habis dari Big Ron. Tapi kalau kita lihat angle dari interview dari Jim Ratcliffe, ada nggak sih ini momentum dia juga untuk
coba jaga jarak dengan Glazers karena Glazers diserang habis dalam 1 dekade lebih ini kan. Terus juga apakah ada potensi bahwa share-nya nanti akan ditambah dari sekarang 30% masih minority. Apakah ini menjadi aim dari Ineos untuk menaikkan share mereka di Manchester United agar lebih lebih punya kendali lah dari semua aspek, nggak cuma footballing decision saja. Iya, justru yang menarik yang tadi, yang hal-hal di luar teknis, di luar sporting ya, dimana ya tadi hal-hal di mana tim ini justru banyak kehilangan, banyak pemangkasan yang terjadi. Ya gue ngelihatnya kok hal-hal detail sampai dia perhatikan seperti itu gitu. Tadi yang Valen singgung, makan siang, padahal cuman berpengaruh 1 juta pound yang mereka mengorbankan orang sampai 200 karyawan. Tapi ya lo ngelihat sebuah klub ada 1.150 karyawannya itu kan memang gila kan. Ini kan terlalu gemuk emang di masa sebelum ini banyak karyawan yang mungkin tidak berkontribusi besar terhadap pemasukan gitu. Jadi akhirnya lo harus melihatnya sampai detail-detail seperti itu. Yang sempat gue ceritain juga, tim U18-nya harus pindah pertandingan, nggak main di Old Trafford tapi lupa gue stadionnya apa, itu cuman bisa menghemat 8.000 pound. Maksudnya hal seperti segitu aja diperhatiin gitu kan. Hal-hal makanya tadi Valen bilang apa makan siang di sini nanti dihilangin, itu kan detail-detail seperti itu memang harus diperhatikan. Kalau lo memang melihat secara luas. Ketika itu nanti sudah dilihat, oh ternyata Ratcliffe bisa memperbaiki sisi kemasukan, maksudnya menyeimbangkan neraca lah ya. Dia udah bisa dilihat dari situ. Akhirnya orang melihat dia layak untuk mendapatkan saham yang lebih besar, enggak majority tapi paling enggak lebih besar, mungkin kesananya akan mungkin situ. Juga bagian dari dia tuh mungkin mau nambah sahamnya tapi dia nggak pengen orang lain masuk, sehingga yang disampaikan adalah keadaannya kacau nih, bulan 10 gini itu kan bisa juga strateginya dia kan, karena gue mau chipin lagi dengan value yang lebih rendah, tapi gue bisa dapat prosentasenya, jangan sampai yang dari luar masuk dengan bisa niban yang punya dia kan, sehingga orang kan sekarang dengarnya kalau para investor nih, wah ternyata kacau itu nih, mending gue tunggu dulu nih sampai bulan 10 kan bisa aja, bisa kayak gitu juga kan. Iya, ini Manchester United ini sangat unik karena walaupun di lapangan belum bagus-bagus amat, di table juga ada di bottom half, tapi dari ownership dari Ineos, Glazers masih ramai juga untuk bisa memperbaiki situasi gitu. Dan sepatu Adidasnya dia tuh ada Madrid, ada Juve, ada Arsenal, ada. Yang sampai belum masuk toko udah dipesen orang tuh tetap United kan. Gua kemarin ke toko tuh udah nggak ada Pak kalau United mah katanya. Nggak sampai kita pajang udah dipesen semua kan, berarti gokil itu. Ya kalau bisnisnya good nggak bakal dilepas lah sama Glazer kan. Nggak akan sama Glazer. Iya nggak akan. Ya makanya Mardial cuman pulang pergi deh. Makanya kan pas dia mau berangkat demo kan gue bilang, lu emang seyakin itu lo Old Trafford bar kosong? Gue bilang nggak mungkin. Ini udah brand internasional. Kalau Warlocknya nggak mau nonton, ya turis yang bakal nonton. Gue bilang saking besarnya brand ini. Itu 100.000 yang nonton 40.000 ya turis. Iya makanya kan. Dan positioningnya menurut gue karena asing, Mardial jangan ngambil yang negatif sebenarnya. Karena nanti dia malah nggak bisa explore lebih. Nah itu. Iya kan? Iya. Itulah Manchester United dengan segala keunikannya. Oke, ini ada yang nyawer juga dari anak magang ₹100.000. Wah, siapa nih? Anak magangnya bukan anak magang Jebret Media. Anak magang Newcastle. Kalau pemain diaspora yang main di klub Eropa, kehitungnya jadi pemain asing non Eropa kah? Pindah juga hitungannya pemain non Eropa? Enggak, karena kan mereka jatuhnya home ground. Mereka kan memang dari awalnya udah di situ gitu. Jadi mereka udah walaupun pindah nggak ngaruh gitu. Oke. Next dari Maruf Meong ₹92.901. Optimis Arsenal salib Liverpool. Bagus. Harus optimis lah, kalau enggak ada serunya lagi Liga Inggris. Oke, dari Gunawan Lu ₹100.000. Adi dong suruh jawab. Optimis gak? Adi Fulham kan? Oh iya. Jelas. Saya tidak optimis kalau kalangan orang kaya di London. Fulham. Beda dia. Beda bosku. Kensington. Dari Gunawan Lu, dulu aku dicemooh oleh fans MU, bilang butuh 30 tahun baru bisa juara IPL. Sekarang aku mau lihat MU butuh berapa puluh tahun bisa juara IPL lagi. Hehehe. Ada lagi, Bro? Kalau dasarnya dendam jangan, nggak baik. Udah 11 ya berarti? Iya, terakhir 2012-13. 12-13 atau 13-14? Iya. 13-14. 13.